الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا صدق الله العظيم. Wala taqtulu, dan janganlah membunuh siapa kalian an-nafsa pada jiwa allati harrama yang telah mengharamkan siapa Allah illa bil haqqi kecuali dengan alasan yang benar. Waman, dan adapun barang siapa itu kutila telah terbunuh siapa man mazluman dengan keadaan terzalimi faqad ja'alna, maka sungguh telah menjadikan siapa kami liwalihi bagi waliman sultanan pada kekuasaan. Fala yusrif, maka janganlah berlebihan siapa wali fil qatli di dalam pembunuhan. Innahu, sesungguhnya dia wali itu kana ada wali itu mansuron mendapatkan pertolongan. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih untuk qori kita Muhammad Fathul Bahri dan Muhammad Miftah. Kembali lagi pemirsa di Cahaya Hati Indonesia, saya Hilbram Dunar, dan sekarang kita akan mendengarkan pemaparan dari Kiai Haji Muhammad Wahid Nuruddin. Kali ini tafsir dari surah Al-Isra ayat ke-33. Seperti apa tafsirnya dan bagaimana pemaparannya? Kami persilahkan, Guru silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur Allah takdirkan kita masih punya sehat walafiat dalam kondisi iman dan Islam. Semoga taklim kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Surat Al-Isra ayat 33 ini memberikan ketegasan kepada kita semuanya adalah wala taqtulun nafsa wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Tidak ada alasan apapun adalah kita untuk membunuh. Tidak ada alasan apapun adalah kita membunuh jiwa. Kecuali adalah itu semuanya diperbolehkan dengan cara yang sesuai dengan syariah Allah, illa bil haq. Saudaraku, dalam kehidupan ini manusia ditakdirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah adalah untuk berinteraksi supaya kita berharmoni terhadap sesama. Maka ajaran kita, ajaran Islam sangat menegaskan bahwa kita tidak boleh yang namanya secara sembrono, secara melakukan menghabisi nyawa, itu adalah yang sangat dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, saudaraku, bahwa di dalam ayat ini pembunuhan itu adalah merupakan hal yang sangat dilarang oleh Allah, juga sangat dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La zawalud dunya indallahi ahwamu min qatli muslimin. Hilangnya dunia itu sesungguhnya lebih ringan daripada hilangnya nyawa seorang muslim. Apapun mungkin masalahnya kita dengan sesama, namun boleh kita juga dalam hidup ini bergaul. Dalam hidup ini adalah kita harus berinteraksi,
berteman, bersahabat. Tapi mungkin ada masalah apapun juga, kita tetap harus menjaga. Jangan sampai di antara kita adalah terjadi yang namanya mungkin munculnya kebencian. Yang memuncak adalah kebencian itu dengan saling membunuh. Karena itu adalah hal yang sangat ditegaskan oleh Rasulullah bahwa sesungguhnya hilangnya dunia itu adalah lebih ringan daripada terbunuhnya seorang muslim. Karena apa? Hidup ini adalah kita harus terus menjaga harkat martabat manusia setinggi-tingginya. Karena apa? Apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun agamanya, yang namanya manusia harus kita junjung setinggi-tingginya. Sebagai apa? Sebagai makhluknya Allah. Tanpa kecuali. Anak-anakku semua di sini, mungkin santri di sini juga semuanya ini terdiri dari beberapa anak bangsa, berbeda sukunya, mungkin berbeda bahasanya, tapi apapun itu semuanya adalah saudara kita seagama. Tapi lebih-lebih juga di luar sana, siapapun mereka, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bahasanya, adalah mereka tetap saudara sebangsa setanah air. Ini yang harus dicatat dalam kehidupan ini. Bahwa meskipun kita mungkin tidak suka, meskipun kita mungkin marah dan segala macam, apapun alasannya, tidak boleh kita adalah adanya pembunuhan. Kecuali adalah semuanya illa bil haq, kecuali adalah memang itu dibolehkan oleh syariat Allah. Dalam hal ini adalah namanya hukum kisos. Ketika saudara kita membunuh, maka diperbolehkan, hukumnya adalah dibalas dengan pembunuhan. Tapi lagi-lagi ayat ini juga menjelaskan kepada kita etikanya juga. Ketika nanti kita membalas pembunuhan itu umpamanya, hukum mati umpamanya, itu adalah ada etikanya, ada tata caranya, adalah dengan cara yang tidak boleh berlebihan. Pastikan orang yang membunuh itu siapa. Pastikan bahwa jangan kita sembarangan membunuh orang yang tidak bersalah, menghukum mati orang yang tidak bersalah. Maka oleh karena itu ayat ini adalah sangat indah untuk kita semuanya. Tetap nomor satu, apapun alasannya tidak boleh kita adalah adanya pembunuhan. Namun kalau apabila sudah terjadi pembunuhan itu, syariah Islam mengajarkan kepada kita juga harus dengan cara yang adil. Dan berikutnya, tidak boleh membunuh adalah siapapun tanpa kecuali. Pastikan adalah hukum ditegakkan dengan keadilan. Namun saudaraku semua, melihat dalam kondisi yang seperti ini, kadang-kadang kita harus banyak belajar. Di zaman sekarang mungkin persoalannya adalah kehidupan ini, mungkin kemarahan itu semakin memuncak. Kita lihat ada kasus kemarin, orang mungkin dengan marahnya, padahal itu temannya, padahal itu sahabatnya, tapi dia seolah-olah menghadapi manusia sudah kayak orang, bukan kepada manusia tapi kepada binatang. Maka oleh karena itu apapun, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, la taghdab, jangan marah. Maka oleh karena itu manusia dikatakan kuat, bukan manusia yang kuat dalam fisiknya, tapi kuat ketika mampu mengendalikan emosinya. Sehingga oleh karena itu, anak-anakku semua, ini pembelajaran untuk kita semua bahwa yang namanya pembunuhan memang itu adalah sifatnya diperbolehkan atau hukum mati itu secara syariat agama, tapi kemudian juga dengan cara yang adil. Dan berikutnya kalau umpamanya terpaksa seorang wali
Harus seorang sultan, seorang hakim memutuskan dengan pembunuhan itu dan kemudian keluarganya memaafkan. Itu juga sangat diperbolehkan oleh Allah. Artinya tidak menuntut pembunuhan dibalas dengan pembunuhan, tapi justru beliau adalah memberikan pemaafan. Inilah yang namanya bersikap ihsan. Saudaraku, memang Islam ini mari kita menjadi seorang mukmin yang kuat, menjadi seorang muslim yang kuat dalam beragama, tapi sekaligus yang terakhir adalah kita menjadi seorang yang muhsin. Mungkin kita punya hak untuk membunuh saudara kita, tapi adalah kalau kita memaafkan terhadap saudara yang membunuh saudara kita umpamanya dan kita maafkan, itulah adalah ahsan yang terbaik di sisi Allah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Kiai untuk pemaparannya. Memang kita harus akui bahwa dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita terpancing emosi Kiai. Tapi janganlah kita menjadi manusia yang dikendalikan oleh emosi. Berat memang, tapi itulah yang menjadikan kita manusia hebat. Di mana kita mampu mengendalikan emosi, bukan sebaliknya. Baik, saya persilahkan adik-adik santri yang mau bertanya ke Kiai, angkat tangannya, silakan angkat tangan. Wah rame nih, saya pilih satu ya. Saya pilih ya yang ada di baris kedua. Silakan namanya dan apa pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan nama saya Dasuki Abdurrahman Faiz. Saya ingin bertanya Ustadz, apakah ganjaran orang-orang yang suka menyulitkan orang hanya akan dapat di dunia saja atau di akhirat juga Ustadz? Ya, baik, terima kasih. Apakah ganjaran dari orang-orang yang suka menyulitkan orang lain itu didapatnya di akhirat saja atau di dunia juga atau dua-duanya Kiai? Silahkan. Masya Allah, pertanyaannya ini sangat bagus sekali. Saudaraku, anak-anakku semua, bahwa apapun aktivitas kita ini adalah semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Meskipun adalah nanti di akhirat. Tapi lagi-lagi manusia adalah hidup di dunia. Kenapa syariah Islam mengajarkan kita selalu berbuat baik? Sesungguhnya akhlak itu apakah nanti manfaatnya untuk di akhirat saja? Ternyata akhlak itu ketika kita melakukan semuanya adalah manfaatnya dunia sampai di akhirat. Kenapa? Prinsip hidup ini adalah yang pertama, kita harus membantu orang. Prinsip hidup ini adalah kita harus menolong orang. Tapi jangan sampai kita dalam hidup ini mencelakakan orang atau menyakiti orang atau mempersulit orang. Karena rumus hidup sangat sederhana, me sama dengan di. Kalau kita membantu maka akan dibantu. Kalau kita menolong akan ditolong. Kalau kita menyakiti juga akan disakiti. Kalau kita mempersulit juga akan dipersulit. Tentunya hidup di dunia ini adalah hidup itu me sama dengan di. Kalau kita ingin ditolong maka banyaklah kita menolong orang. Kalau kita ingin dibantu banyaklah kita membantu orang. Kalau ingin kita jangan disakiti, jangan menyakiti orang. Kalau kita ingin jangan dipersulit, maka jangan mempersulit. Itulah logika hukum kausalitas dalam hidup kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Kiai untuk jawabannya. Sudah cukup jelas ya. Kiai Haji Muhammad Wahid Nuruddin sudah menjelaskan tafsir dari surah Al-Isra ayat ke-33. Tapi jangan kemana-mana dulu pemirsa, karena sesaat lagi kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Mantazaka, di mana temanya kali ini adalah mengutamakan membantu orang lain. Nah, bagaimana caranya kita agar bisa menjadi orang yang mudah membantu orang lain, yang hidupnya bisa bermanfaat untuk orang lain, akan segera dibahas sebentar lagi. Tetap bersama kami di Cahaya Hati.